yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatasy-syuhuri indallah. Bulan di dalam Al-Quran itu bulan jumlah bilangannya adalah 12. Jadi dimulai dari Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, itu 12. Jadi pada waktu dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan jauh sebelumnya, kalender yang sudah digunakan di Arab itu adalah kalender yang kita kenal sekarang dengan kalender Hijriyah. Dulu belum ada Hijriyahnya, karena Hijriyah itu diambil dari tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan catatan sejarah yang masyhur, karena ada pendapat-pendapat yang lain, itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada tahunnya, nggak ada tahunnya karena iyanya belum kan. Bulan Rajab ini adalah salah satu di antara 12 bulan itu, dimulai dari bulan Muharram dan yang terakhir adalah bulan Zulhijjah. Saya menyebutnya kalender ini adalah kalender ibadah, ya, karena kalender Masehi itu di dalam kegiatan internasional tidak bisa dihindarkan. Bapak dan Ibu pergi ke Arab, naik pesawatnya Saudi Arabia, tiketnya dicetaknya itu dalam kalender Masehi kan, pencatatan transaksi semua. Tapi kalender ibadah itu harus kalender Hijriah, karena kita puasa itu menggunakan kalender Hijriah. 1 Ramadan contohnya, ya kan. Idul Fitri itu 1 Syawal. Ibadah haji itu 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, ini contohnya. Ayyamul Bid itu adalah pertengahan bulan kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu adalah kalender ibadah. Saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 3 bulan berturut-turut dalam sebuah doa, yang doanya bapak-bapak hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah barokah kepada kami di bulan Rajab, bulan ini, bulan Sa'ban, bulan depan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan barokah kepada kita di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Kerinduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap bulan Ramadan diungkapkannya dalam doa. Kerinduan untuk mendapatkan kelebihan, keberkahan, keutamaan, dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kepada kita diwajibkan berpuasa. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi istimewa. Di bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Istimewa. 1 malam lebih baik kata Al-Quran dari 1000 bulan. Kata kalkulator 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Umur kita belum tentu 80 tahun. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan yang dekat ini, sampai di bulan Ramadan yang akan datang, dan kita memperoleh kebaikan 1000 bulan, ya, malam Lailatul Qadar. Insya Allah di masjid ini kita adakan iktikaf bersama, karena kalau pengertian iktikaf itu sebenarnya anytime. Bismillahirrahmanirrahim.
10 hari terakhir di sini, sahur di sini, baca Quran di sini, sholat malam di sini, sahur di sini. Pak Selamat sudah siapkan pecel lele. Lelenya udah mau gede itu, ya, tinggal bawa sambelnya aja. Lele crispy ya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini ada sesuatu yang istimewa, yaitu terjadinya peristiwa yang luar biasa, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam tulisan-tulisan sejarah, sirah Nabawi, sejarah-sejarah yang pembahasannya sangat luas, ada juga pendapat lain bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu bukan di bulan Rajab, tapi yang paling masyhur adalah terjadi di bulan Rajab. Itulah makanya para pendahulu kita dalam menentukan penghargaan hari-hari besar nasional, Isra dan Mi'raj ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sebenarnya hari libur nasional di situ kita harus mengadakan kajian, mempelajari kisah Isra dan Mi'raj, bukan pergi ke puncak. Ya kan? Oleh karena itu subuh ini saya akan membahas potongan-potongan dari kisah Isra dan Mi'raj. Di antaranya saya bawa ini bukunya, Kisah Isra dan Mi'raj. Dulu di pesantren ada kitab namanya Kitab Dardiri. Ya, mungkin dikarang oleh Imam Dardiri. Kitab itu juga di pesantren disebut dengan Kitab Bainama. Ya, ini saya terangkan kenapa di kitab disebut Kitab Bainama. Bainama itu dalam bahasa Arab disebut tatkala berada, tatkala berada. Ini kitab ini mulainya dengan Bainama. Jadi kalau ayah saya, ayo itu ngaji kitab Dardiri. Kitab apa? Kitab Bainama. Kisah Isra dan Mi'raj. Di dalam sirah-sirah Nabawi yang lain juga diceritakan tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran dituliskan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang tidak ada padanannya, kufuwan ahad, tidak ada. Tidak ada yang bisa melebihi, menandingi kebesaran, kekuasaan Allah. Makanya Isra ini dimulai dengan Subhana, karena mempelajari kisah Isra dan Mi'raj itu harus dengan Subhana, dengan keimanan, dengan keyakinan. Kalau tidak beriman dan tidak yakin, menjadi sebuah cerita yang mustahil. Ya. Masa sih? Maka kalimatnya Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memberangkatkan pada malam hari. Ya. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan karena keinginan sendiri, bukan agenda sendiri, bukan direncanakan sendiri, tapi Allah yang memberangkatkan. Jika Allah yang memberangkatkan, maka segalanya bisa terjadi. Walaupun bahasan-bahasan ilmiah sampai sekarang tetap kita nggak ngerti prosesnya itu. Ya, karena ini khariqul adat, di luar kebiasaan. Tidak bisa diuraikan dengan rekayasa transportasi apapun. Tidak bisa diuraikan dengan transport engineering kayak gini. Tidak bisa. Itu namanya mukjizat. Definisi mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa. Ya, tidak mungkin dilakukan oleh manusia, yang diberikan hanya kepada Nabi dan Rasul. Batasannya begitu. Adapun dalam sehari kita menggunakan, kita menyebut karena pertolongan Allah yang luar biasa, kata mukjizat itu ya
boleh-boleh saja, tapi keluar dari definisi itu. Seseorang sakit ini itu, terus kemudian sembuh, terus kita bilang ini karena mukjizat Allah maka dia sembuh. Itu dari sisi pujian terhadap Allah, ya. Tapi keluar dari terminologi mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang hanya ada pada Nabi dan Rasul, ya. Mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat besar, dibakar dalam api besar, tapi beliau tidak meninggal, tidak gosong, tidak ada rambut yang hilang. Itu keluar dari khariqul adat, keluar dari kebiasaan, ya. Nabi Musa diberi kesempatan, tiba-tiba laut bisa jadi jalan tol, ya. Ini kepada Nabi Muhammad SAW diberikan peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada para nabi yang dulu, yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Sebenarnya tujuan utama dari peristiwa Isra Mi'raj ini Allah tegaskan dalam ayat yang pendek itu, linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan tanda kekuasaanku. Jadi membaca Isra dan Mi'raj ini harus dengan keyakinan, harus dengan iman, ya. Sebab hanya mengandalkan kekuatan akal saja, kepintaran saja, kecerdasan saja, jangan-jangan kemudian kesimpulannya menjadi mustahil, ya. Ini pernak-pernik dari peristiwa Isra Mi'raj itu, karena Nabi Muhammad itu berangkat Isra Mi'raj setelah Isya, kembali lagi ke Masjidil Haram sebelum subuh, dan bisa bercerita tentang ratusan cerita, ya. Maka kemudian banyak yang orang belum beriman mengejek. Di antaranya yang mengejek itu datang kepada Abu Bakar mengejek, ya Abu Bakar, itu nabimu itu sudah mulai kurang waras, masa katanya ke Masjidil Aqsa hanya kurang dari semalam. Abu Bakar pun belum mendapatkan cerita itu, dan beliau tidak mengatakan masa, tidak mengatakan mustahil, tapi beliau mengatakan jika itu datangnya dari Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Maka kemudian Abu Bakar itu mendapatkan julukan Abu Bakar Siddiq. Ini ada cerita, tapi mungkin jangan-jangan ini cerita saya tidak dapatkan di buku cerita itu, tapi saya pernah mendengar Nabi Muhammad diejek oleh seseorang, tentunya orang musyrik, orang kafir yang mengejek. Tapi saya tidak dapatkan di buku-buku itu, tapi saya pernah mendengar cerita itu. Apa katanya? Ya Muhammad, katanya engkau pergi terbang ke sana. Kata Nabi Muhammad, nah iya. Nah, sekarang saya mau ngetes. Coba angkat kakimu satu. Ini jangan-jangan cerita ini fiksi, tapi karena saya pernah. Coba angkat kaki kamu satu. Ada satu gini, ya. Nabi Muhammad nurut saja, angkat kaki satu dan bisa. Oke. Sekarang coba angkat kaki dua-duanya. Ngejek ini. Kalau angkat kaki dua-duanya saya tidak bisa. Terus orang itu bilang, nah kamu angkat kaki dua-duanya aja tidak bisa, apalagi katanya terbang ke. Tapi ini saya tidak dapat literaturnya, cuma saya pernah mendengar begitu. Salah seorang ulama, profesor, insinyur, dosen guru besar di Gajah Mada, namanya Insinyur Sahirul Alim, orang Madura, ya. Itu ahlinya apa? Nuklir, ya Pak. Pak Nur Sahirul Alim itu kalau nggak salah lulusan Amerika, dia bidangnya nuklir, kalau salah ya. Bukan nuklir, tentang alam-alam gitulah. Dalam ceramah yang saya hadir di situ, beliau, saya tidak sanggup menerangkan bagaimana prosesnya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi saya dengan keyakinan kalau saya boleh berpendapat seperti ini,
Kata beliau itu, ya, beliau termasuk dosen yang sangat vokal dan waktu itu kegiatan dakwahnya banyak di zamannya Pak Harto. Ini kalimatnya beliau ini. Allah Maha Kuasa bisa menzirokan, bahasa akademisnya, menihilkan Nabi Muhammad di Mekah. Tiba-tiba Nabi Muhammad di Mekah nggak ada. Kemudian mengeksiskan kembali in the real time di Masjidil Aqsa. Itu Allah mampu dan kuasa. Tidak usah terlalu banyak direkayasa gini. Allah mampu. Makanya kamu harus yakin. Gitu. Ya kan? Ini bahasanya beliau saya gitu. Ini betul-betul satu uraian yang saya tidak dapatkan di literatur lain, karena di literatur yang konvensional naik buruk didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kalau naiknya naik buruk berarti kendaraan terbuka. Kalau kendaraan terbuka dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, apakah sanggup ya? Ya kan? Apakah sanggup? Makanya kita percaya mulainya dengan subhan. Ya, ini kita yakin, saya yakinnya itu terjadi. Dan orang kalau tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj, orang itu belum beriman. Allah cantumkan di dalam Al-Quran, ya, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi para pendahulu kita dalam kalender menjadikan tanggal 27 Rajab itu sebagai hari libur nasional. Luar biasa. Hari libur nasional yang diambil dari keagamaan adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 27 Rajab, tanggal 1 Syawal, dan tanggal 10 Zulhijjah. Nuzul Quran diperingati di istana, diperingati di mana-mana, tapi tidak diperlakukan sebagai hari libur nasional, kan? Sekarang kepada redaksi surat Al-Isra. Allah menyebutnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah tidak menyebutnya minal Makkah ila Palestina, ya kan? Jadi menyebutnya dari masjid ke masjid. Ini saja jika dibahas bisa melahirkan sebuah uraian yang luas, bahwa di dalam kegiatan kita itu harus mulai dari masjid dan menuju masjid. Mungkin bukan masjid secara building, tapi masjid secara maknawi. Masjid itu tempat ibadah, masjid itu tempat yang tenang dan tentram, masjid itu tempat berbuat baik, gitu ya. Sekarang seandainya masjid kita terjemahkan sebagai building saja, kan luar biasa. Orang tiap hari dari masjid ke masjid, minal masjid ilal masjid. Ada orang yang kerjanya setiap hari dari masjid ini pindah masjid ini, dari ini, ya. Ya. Masjid yang tertua dan memiliki keagungan yang luar biasa adalah Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita yang sudah dan yang belum, Allah izinkan bisa sholat di Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram kelebihannya dengan masjid lain adalah 100.000 kali. Ya. Masjid Madinah 1000 kali. Luar biasa. Masjid pertama di dunia adalah Masjidil Haram. Di dalam sejarah disebutkan 40 tahun kemudian baru ada Masjidil Aqsa. Sedangkan Masjid Nabawi memang didirikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mari kita mulai hidup ini dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid secara harfiah building atau secara maknawi, dari spirit masjid ke masjid yang lain. Masjid itu harus penuh kedamaian, karena masjid itu tempat ibadah, tempat sujudnya orang beriman. Ya, jadi ya rodo aneh kalau mengurus masjid, cekcok, hiruk pikuk, sampai orang pecah belah, sampai orang tidak mau lagi sholat di masjid itu gara-gara tidak suka kepada pengurusnya.
Ya, ya ini sampel aja. Saya ada menjadi penceramah tetap, kajian tetap di satu masjid. Ada orang itu rajin. Saya tanya, kenapa Bapak itu beberapa kali kok nggak kelihatan? Dia bilang, kita lagi ada konflik Ustaz, dia ada masalah gini, terus kami berbeda pendapat, dan setelah itu dia nggak datang lagi ke masjid. Lah kan keliru, ya kan, datang ke masjid tapi dikaitkan dengan kesenangan kepada seseorang. Masjid itu tempat netral, tempat ibadah, ya. Jadi masjid itu tempat damai. Kita harus memulai spirit kehidupan itu dari Bismillah, dari Assalamualaikum, dari Bismillahirrahmanirrahim, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isra dan Mi'raj Allah sebutkan dari masjid ke masjid saja sudah mempunyai makna yang dalam. Mari kita mulai kegiatan ini dari masjid ke masjid. Maka Allah tetapkan salat subuh dari masjid ke masjid. Ya, seandainya kita tidak dapatkan masjid secara building, kita memulai hidup ini dengan spirit masjid. Mudah-mudahan dengan masjid ini dan masjid lain mengantarkan dan memudahkan kita masuk surga, ya, karena mengurus masjid, membangun masjid, kontribusi di masjid, berwakaf untuk masjid, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah di surga. Mudah-mudahan rumah kita di surga bertetangga, Pak Dono, ya. Rumah di Amerika nomor berapa? Itu jangan-jangan rumah di surga sama itu. Kata Rasulullah, kalau kau minta surga, minta Firdaus saja, karena Firdaus itu adalah tingkatan surga tertinggi, ya kan? Soal nanti Allah memberikannya grade-nya ibarat bintang 4 menjadi bintang 3, ya alhamdulillah, ya kan? Gitu. Ya. Jadi ibrah pertama dari Isra dan Mi'raj itu Allah menyebutnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oke. Waktunya tinggal 20 menit lagi. Yang ingin saya ceritakan di sini, dan ini jarang dibahas dalam ceramah-ceramah Isra Mi'raj, adalah persiapan menjelang keberangkatan Rasulullah dalam Isra. Belum berangkat, ini persiapannya. Gitu. Dari situ saja saya mendapatkan pelajaran bahwa segala sesuatu pekerjaan yang baik harus ada persiapannya. Bapak sholat persiapannya apa? Berwudu, ya kan? Ya. Bapak tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu. Jadi berwudu itu sudah mempersiapkan diri kita dari fisik, dari lahiriah, dari batiniah, bahwa kita mau ibadah, ya kan? Kotor nggak kotor, kamu berwudu saja sudah perbuatan ibadah yang luar biasa. Berwudu saja pahalanya sudah luar biasa. Berwudu saja sudah, kata Rasulullah, setiap tetes air yang jatuh itu adalah seperti rontoknya dosa-dosa kamu baik. Ya. Jadi buatlah pekerjaan itu dengan persiapan yang baik. Jadi orang sholat itu rohaninya, spiritnya, hatinya itu sudah dimulai dari dia mulai berwudu, ya kan? Bismillah, itu sudah memulai ibadahnya dari situ, ya. Makanya orang mau sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Udah di sini imamnya udah mulai itu selari, itu aja tidak dianjurkan. Tenang aja. Jadi sholat itu sebuah pekerjaan yang damai, tenang, tentram, lahir batin. Mulai sholat saja persiapannya dengan berwudu. Setiap air yang kita alirkan ke muka, ke tangan, ke kepala, ke kaki, itu sudah harus membuat hati kita tenang dan tentram, karena kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan sholat. Persiapan Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj, ya, naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7, naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam seperti apa bertemu dengan Allah? Wallahu a'lam. Kata Rasulullah, aku melihat sebuah cahaya yang indah. Wallahu a'lam. Ya. Apa persiapannya? Makanya kitab ini disebut dengan bainama. Tatkala Nabi Muhammad SAW umurnya pada waktu itu adalah 51, ya, 10 tahun dia akan menjadi Nabi dan Rasul.
tatkala berbaring di Hijr Ismail. Nah, itu disebut nama itu. Hijr Ismail itu adalah di sampingnya Ka'bah, di sini ada Hajar Aswad, di sini ada pintu Ka'bah, di sini ada Makom Ibrahim, di sini ada Hijr Ismail, ya kan? Beliau sedang tiduran di situ. Setelah Isya datang malaikat Jibril dan Mikail disertai dengan malaikat yang lain, menjemput Nabi Muhammad, membopong Nabi Muhammad, dibawa ke pinggir sumur Zam-Zam. Ini persiapannya. Nah, yang akan saya bahas persiapannya aja. Waktunya tinggal kurang lebih 15 menit. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril di pinggir sumur Zam-Zam itu? Ternyata malaikat Jibril membedah dadanya Nabi Muhammad seperti layaknya seorang dokter ahli bedah, tidak keluar darah, tidak sakit, dan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar penuh. Ya. Bagaimana menguraikannya? Tidak usah diuraikan, karena itu adalah mukjizat. Ya. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril setelah membedah dada Nabi Muhammad? Ya, jadi Bapak kalau baca buku ini di halaman pertama, tatkala Nabi Muhammad berada di Hijr Ismail. Apa yang pertama dikeluarkan, ini kalimatnya begitu, darah-darah kotor. Kemudian setelah dikeluarkan yang kotor-kotor itu, dibersihkan isi dadanya dengan air Zam-Zam. Ya. Kemudian dibahas oleh para ahli tafsir, oleh para ahli hadis. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan itu adalah sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat yang berbau dan menjurus kepada ajakan setan. Ya kan, sifat-sifat itu dikeluarkan, sifat mensekutukan Allah dengan yang lain, dikeluarkan sifat munafik, dikeluarkan sifat takabur, dikeluarkan sifat hasud. Jadi orang mau ibadah itu harus dibersihkan dari itu. Ya. Ini karena mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwudu mirip-mirip seperti itu. Kalau kita sholat itu berwudu, tangannya kan tidak kotor, tapi harus bersih dari sifat-sifat syaitoniyah itu. Ya kan? Tidak suka kepada orang, hasud, ya. Walaupun kumur-kumur itu hukumnya sunnah, jangan mulutnya ngomong dak karu-karuan, membenci orang, menyebarkan fitnah. Ya. Kan waktu bapak-bapak dan ibu-ibu berwudu berkumur apa mulutnya? Kotor enggak juga kan? Karena kita mau sholat. Sholat itu pekerjaan yang agung. Ini mau Isra dan Mi'raj. Ya. Setelah dibersihkan dari sifat-sifat syaitaniyah tadi itu, kemudian diceritakannya begitu. Kemudian malaikat Mikail menyodorkan sebuah, ditulisnya di situ basko, mungkin nampan dari emas. Nampan dari emas. Kalau nampannya saja emas, berarti sesuatu yang ada dalam nampan itu harus sesuatu yang berharga kan, harus sesuatu yang bernilai kan. Masa nampannya emas isinya goreng tempe kan nggak pas ya. Nampannya emas. Kemudian malaikat Jibril mengambilnya dan memasukkannya ke dalam hati, ke dalam dada Nabi Muhammad yang masih terbuka itu. Banyak uraian yang menyebutkan itu, tapi saya ringkaskan. Yang diambil malaikat Jibril dari nampan emas itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah hikmah. Ada yang mengatakan hikmah, yang kedua ilmu, tapi saya satukan hikmah dan ilmu, karena ilmu itu bagian dari hikmah. Sekarang kita bahas hikmah dulu. Nggak selesai, enggak apa-apa. Mudah-mudahan panjang umur bulan depan saya terusin. Sotonya keburu dingin lah. Nah,
Pak Reza itu pikirannya sudah separuh ke soto, sudah separuh ke karena beliau udah siap-siap 2 mangkok, aku tahu itu. Ternyata Allah jika ingin memberikan kebaikan yang banyak kepada seseorang, Allah berikan kepadanya hikmah. Pak Nuruddin, ayatnya Al-Baqarah 269. Coba Bapak buka 269. Ya. Al-Baqarah 269, mudah-mudahan saya tidak salah. Konten Pak Bri, ayatnya pendek. Ada Ustaz Ahmad? 269. Yu'til hikmata, ada? Ya betul, 269. Alhamdulillah. Ya, kalau saya menyebut 269 itu benar, Pak Dono, ya saya mudah-mudahan belum pikun gitu. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ini yang saya sebenarnya mau enlarge. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, maka raihlah hikmah sebanyak-banyaknya, karena Allah sudah berjanji barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka kepadanya diberikan kebaikan yang banyak. Itu kan Allah tidak pernah mentransfer uang, kan? Ya Allah, transfer saya uang, nomor rekeningnya sekian, nggak ada kan? Nggak ada kan? Tapi Allah berikan sarana, kemampuan orang itu melakukan sesuatu sehingga melahirkan kebaikan yang banyak. Kemampuan bisa melakukan sesuatu itu dengan ilmu, dengan analisis, dengan apa saja, itulah yang disebut dengan hikmah. Oke? Semakin tinggi, semakin banyak hikmah orang yang dimiliki, sebanyak itu pula kebaikan yang akan dia peroleh, kan? Allah berikan ilmu, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kekuatan. Itu semua terangkum di dalam hikmah. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih berdoa kepada Allah, Allahumma atinil hikmata. Ya Allah, berikan saya hikmah. Ini perjuangan berat, berdakwah. Bukan hanya mengajak orang-orang yang sudah beriman, tapi mengajak orang-orang yang belum beriman, mengajak musuh, mengajak yang membenci Islam. Berikan saya hikmah. Jadi jadikan hikmah sebagai power. Kemudian Rasulullah melanjutkan doa itu dengan membaca ayat itu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Hikmah, kemampuan tidak datang sendiri, harus dengan ikhtiar. Ilmu harus dicari, keterampilan harus dilatih, ya kan? Kekuatan harus dilatih, kesabaran harus dilatih, harus ketekunan, ini apa saja, ya kan? Kalau bahasa kantornya Pak Dono, orang bekerja dengan baik itu harus punya integriti. Oh, sekarang di mana-mana itu nomor satunya integriti, ya kan? Oh, integriti itu is everything, dan dikasih kemampuan, loyalitas, kejujuran, dan so on. Ya, orang bisa menceramahkan integriti aja, itu dijemput dan pulangnya dikasih amplop tebel itu baru. Kan? Menceramahkan integriti 1 hari, tapi kemudian orang itu mengamalkan integritinya masih juga belum. Ya, integriti itu adalah hikmah. Ya, gitu. Jadi Rasulullah saja minta itu kepada Allah, Allahumma atinil hikmata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. When kita ingin anak kita mendapat kebaikan yang banyak, berikan kepadanya jalan untuk mendapatkan hikmah dengan sekolah, dengan belajar, dengan ini baru persiapan mau berangkat Isra dan Mi'raj. Ambil lagi dari baskop emas itu, masukin lagi. Ya, yang nomor 2 ini yakinan, yakin, believe, ya, percaya, iman. Ternyata banyak orang yang mengaku beriman seringkali kurang yakin terhadap apa
apa yang dia ketahui, sehingga dalam mengamalkannya sering masih berasa berat dan seringkali melanggar, ya. Orang yang mengambil hak orang lain, itu kalau banyak namanya korupsi. Korupsi itu dilakukan oleh orang pintar. Kenapa orang pintar? Karena korupsi itu biasanya dilakukan oleh pejabat. Untuk menjadi pejabat harus pintar dulu, kan? Ya, kalau nggak salah untuk menjadi pejabat itu ijazahnya harus asli, gitu katanya. Ya, Pak, saya dulu waktu di interview terakhir dipanggil dalam bentuk surat, harap datang untuk interview tanggal sekian jam sekian, bawa ijazah asli dan ijazah yang dilegalisir. Benar ya? Benar. Jadi siapa namanya? Oh, namanya ini. Itu yang pertama ditanya, mana ijazahnya? Ini yang asli, ini yang legalisir. Sama dia, yang aslinya dilihat, dikembalikan lagi kepada saya, yang legalisirnya diambil. Pada waktu itu tahun 80. Betul. Saya ingat, jasa SD ada, ijazah SD saya itu, ya, selembar gitu. Ya. Yang dimasukkan kedua ke dalam dada Nabi Muhammad adalah belief, yakin. Kepada Nabi Muhammad SAW sudah diinformasikan bahwa nanti di akhirat ada surga dan neraka, ya kan? Namanya ilmul yakin, ya kan? Tapi apakah Nabi Muhammad sudah pernah melihat neraka dan surga? Belum. Makanya di dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diperlihatkan, itu loh surga, itulah neraka, ainul yakin, maka kemudian menjadi hakul yakin. Gitu. Kita percaya nggak kepada Nabi Muhammad? Kalau kita percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada ucapan beliau bahwa surga dan neraka itu ada. Banyak orang masih kurang yakin, ternyata masih banyak yang tidak takut kepada neraka, ya kan? Apa saja harus kita lakukan dengan yakin. Nabi Muhammad mau Isra taruh. Semenit lagi. Nah, selesaiin aja supaya saya nggak punya utang. Karena yang nomor 3 itu adalah perangai akhlakul karim. Yang menyebut akhlak mulia kepada Nabi Muhammad itu adalah Allah di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalimatnya saja azim. Azim itu agung. Engkau ya Muhammad yang memiliki akhlak yang azim, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Perjuangan Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang membenci, yang memusuhi, ya kan, dan bahkan yang mengancam membunuh kayak Umar bin Khattab. Tapi dengan akhlak mulia mereka menjadi pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya, kalau Nabi Muhammad saja ya diberikan tadi yang dari Baskommas itu 3 value yang luar biasa, hikmah, yakin, dan akhlak, maka kalau kita mau menjadi orang maju, menjadi orang baik, milikilah 3 value itu. 3 value itu adalah miliki hikmah, ilmu, kemampuan, kebijakan, kemampuan menganalisis, ya kan? Kemampuan menganalisis itu luar biasa, Pak, ya kan? Sesuatu yang belum terjadi oleh kita analisis sehingga menjadi kebaikan, itu kan luar biasa. Itu bagian dari hikmah, Pak, luar biasa. Ya, kemudian dalam kita berbuat itu seringkali kan ada pesan, sebelum bicara berpikirlah dahulu. Think and then speak. Sebelum nutul handphone, nulis WA, pikir dulu, apakah ada manfaatnya baru tutul. Itu tindakan yang bijak. Ya, sifat bijak
hikmah diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra dan Mi'raj. Sudah 5:51, sudah 2 menit. Mudah-mudahan karena semua gerakan, semua apa yang dialami dan dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah la'ibratan lil muttaqin, semuanya merupakan ibrah, merupakan gambaran, merupakan pelajaran buat kita semua. Yang terakhir ini yang indah, kita suka membaca itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ternyata oleh Nabi Muhammad dari Mi'raj. Pada waktu Nabi Muhammad diantar oleh Jibril, ya Muhammad haza abuka Ibrahim, begitu kalimatnya. Fasallim alaih, ya Muhammad ini mbahmu Ibrahim. Ayo cium tangan, gitu lagi ya. Itu. Terus Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, kepada kita semua. Kata Nabi Ibrahim, iqra'is salam ila ummatika ya Muhammad, sampaikan salam. Ya. Jadi tuh saya membayangkan Nabi Ibrahim itu berwibawa sekali gitu ya. Itu imbahnya Nabi Muhammad. Kedua, sampaikan kepada umatmu, surga itu tanahnya wangi. Bukankah kita senang yang wangi-wangi kan harum? Surga itu airnya segar, sejuk. Yang ketiga, surga itu pohon-pohonannya rindang dan hijau. Rindangnya pohon hijau itu karena bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita sedang berzikir membaca itu, membayangkan pohon-pohon indah di surga, kata Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita menikmati rindangnya, hijaunya, indahnya alam di surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.